percakapannya Denny Sumargo sama Farhat itu ya, kan beredar luas juga gitu, mungkin menanggapinya seperti apa? Kalau Densu sama Farhat, mohon maaf, ketika rekaman itu ada, saya nggak di sana. Jadi saya nggak tahu, pertama nih, saya nggak tahu rekaman itu asli atau enggak. Ya kan, bener nggak yang di ngomong seperti itu. Jadi kalau saya mengomentari sebuah bahan yang menurut saya masih abu-abu, ya kan, itu nggak etis lah. Situ. Tapi udah dikonfirmasi sama Denny Sumargo itu asli, artinya percakapan itu 2 bulan lalu, artinya udah asli. Nah, melihat isinya seperti apa, mungkin kalau melihat statement di dalam Densu. Artinya terlihat di situ terkesan Densu dan Farhat sama-sama justru memojokkan Novi gitu. Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Ya, kalau dugaan saya ya seperti itu. Tapi katanya Philip juga pernah ketemu sama Pablo ya di Puri. Oh ya pernah. Itu di McDonald. Iya, itu pembahasan tentang apa sih? Jadi kita membahas di situ upaya perdamaian sebenarnya. Pertama kali itu sebelum menjadi kisruh ya. Upaya perdamaian, saya bicara sama Bang Farhat untuk duduk lagi ke meja perundingan. Si Pablo akan bicara dengan si Novi untuk ketemuin kami dan bicara tentang mediasi. Tapi saya heran, setelah itu beberapa hari kemudian tiba-tiba saya langsung dilaporin dulu tuh. Ingat ya yang dia ketemu Hotman, terus tiba-tiba dia laporin saya dengan alasan pencemaran nama baik toh. Nah, saya melihat lah kalau lu udah lapor polisi, apalagi perlu mediasi. Berarti kan lu kagak ada niat baik. Ya udah saya lanjut. Di situ, Mas. Jadi pertemuannya membahas tentang rencana mediasi awalnya. Dan rencana tersebut sampai saat ini juga akhirnya tidak jadi ya Bang, untuk mediasi ataupun sebagainya. Enggak pernah, karena saya sejak itu tidak pernah meminta adanya mediasi dan tidak pernah meminta maaf dan tidak gentar atas serangan hukum apapun yang dilontarkan pihak lawan. Tapi kan dari pihak Pablo sendiri juga sudah mempublish bahwa maaf, apa yang gitu mengosakatakan cuma hanya membalikan fakta dengan fakta-fakta yang bukan aslinya. Pendapatnya gimana? Ya itu kan menurut dia. Kalau membalik itu kan opini dia, boleh aja dia opini kayak gitu. Nanti dia ada tikus mati di depan rumah dia, dibilang gue yang racunin. Opini dia, udah biarin aja, lu buktiin lah di situ kan. Simple kok, nggak perlu ditanggapin yang sesuatu yang sudah nyata, jelas cuma opini. Ya apalagi opini dari orang-orang yang nggak paham hukum. Itu Mas. Yang di dalam isi percakapannya Densu dan juga Farhat itu kan ada percakapan yang bilang meminta Bang Farhat itu menyelidiki yayasan Novi itu. Maksudnya benar atau enggak gitu, gimana sih Bang? Mungkin tanggapannya? Ya memang dari awal semua juga pasti curiga, ya kan dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube. Dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana. Di situ jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, uang lu dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D, ya kan? Cuma saya represi kan, karena saya berani, saya bilang dari melacurkah, dari apakah? Kenapa saya bilang dari melacurkah? Dugaan ya, saya nanya apakah dari melacur, ya kan? Karena ada foto dia sama Om-Om. Dan foto itu cuma satu dari beberapa foto yang jatuh ke tangan saya. Ya, jadi kalau dia bilang cuma sekali ketemu, bullshit. Saya ada foto lain lagi di mana Pak HK itu pakai bajunya berbeda di tempat yang berbeda sama si NP dengan pose yang lebih intim. Jadi normal dong. Gitu loh. Sekarang kalau ada seseorang yang masih lajang, wanita ya kan, masih muda di situ kan, montok, terus dekat sama pria beristri, minum-minum mabok bareng, kira-kira ada kedekatan nggak kalau udah minum bareng? Pasti ada kedekatan toh, apalagi dia punya istri, punya anak. Ya normal dong, lu ke situ ngapain berarti? Apakah, lagi jual diri? Ataukah apakah lagi apa? Kita bertanya. Nah, saya lontarkan kepada Novi, kalau dia bilang, kenapa lu nggak ketemu langsung sama gua? Lu juga curiga sama Agus, kenapa lu masukin di medsos?
Iya kan? Kalau lu nggak nanyain si Agus, nanyain langsung, lu kan bisa datang ke rumahnya dia, lu kenal lagi. Gua kagak ada nomor telepon dia. Ya kan, masa lu boleh pakai medsos, gua nggak boleh pakai medsos? Simple kok, di situ aja mas, gitu loh. Jadi argumen dia tuh, kalau menurut saya sampah mas. Tapi kan foto itu kan foto pengusaha atau yang punya kafe itu, dia juga udah menjelaskan bahwa saat itu juga emang acara ulang tahun dan di situ Iya. banyak orang. Dan saya sudah bilang mas, yang upload foto itu bukan saya. Saya lagi di Cina, saya cuma ngambil video saya kirim ke tim media. Diapain siapa, apa kemana, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Tapi kan, Biar polisi aja yang cari tahu nanti. tapi kan dari proses, maaf ya saya juga nggak paham. Gak apa-apa. Dari proses prosedur itu kan juga maksudnya mempublish juga, mengasih itu video. Saya nggak publish. Bukan saya yang publish. Tapi kan sumbernya dari situ foto apa videonya enggak, bukan? Kagak, kan sudah saya bilang. Saya cuma upload video saya. Video saya ngomong. Kan di depan ada fotonya dia sama Haka tuh. Habis itu kan ada video saya. Jadi video saya ngomong, saya kirim ke tim media. Iya, hanya Pak Alvin ngomongnya aja gitu. Iya, terus sama mereka ya diedit. Dikasih thumbnail, apa semua segala macam. Jadi siapa dan mengapa, saya nggak tahu. Karena sekali lagi saya bilang, bukan PT saya. Dan mereka pun juga sekarang sudah tahu kan, itu bukan PT saya. Dia pasti udah pull ahunya. Nggak ada nama saya di situ. Jadi dibilang PT saya gimana? Saya narasumber mas. Sama kayak saya ditanyain nama Intens atau Cumi-Cumi atau siapa, ya kan, berterus-terusan, apa saya yang punya media tersebut? Ya kan, saya ngomong nih kayak begini, dapat video kasih ke kalian. Kalian mau tambahin di depannya foto kucing lagi bersetubuh juga, kan saya nggak tahu gitu loh. Ya kan, ya itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Situ mas. Berarti kan tadi abang sempat menyebutkan bahwa abang sempat dikirimkan atau mendapatkan beberapa foto ya, gitu. Apakah nanti foto tersebut akan abang keluarkan atau abang publish untuk menyerang balik pihak Novi atau bagaimana sih bang? Oh ya pasti. Dan Mbak bagus sekali menanyakan itu. Yang saya dapat bukan hanya foto, tapi kopi dokumen. Oke. Ya. Ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Anda lihat, ini sudah saya tutup data-data pribadinya, jadi tidak ada data pribadi. Ini udah saya tutup semua nih, kecuali satu hal, nama sama tanggal lahir. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Dia bikin jadi 1994 dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan, ini 2017 loh masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Ya. Nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usianya 30, dia bilang 27, Mas. Dimudain. Dan itu nggak boleh. Apapun alasan lu nggak boleh. Ini melanggar pasal 266 KUHP yang berisi pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, suratnya asli, tapi keterangannya palsu. Dan jangan bilang dia nggak tahu. Oh, saya nggak tahu, kesalahan dari mana? Di Sukcapil. Mas, ini ada, selain dari sini saya ada dokumen-dokumen lain. Baik dokumen kependudukan, dokumen dari dirjen-dirjen kementerian lain, ya. Dia menggunakan tahun 94 semua. Ya, dan nanti itu akan saya berikan ke pengadilan, ya, ke kepolisian. Dan ini serius loh, ini pidana serius. Dia ngatain saya pemalsu KTP. Lah, lu sendiri malsu KTP sekarang gimana? Ya kan, belum ada yang laporin kan? Gua akan laporin. Di situ simpel kok. Lu laporin pasal ECE, pramugari lah, apa segala, nggak masalah. Saya cuma tinggal nunggu satu surat lagi dari kementerian menyatakan bahwa tahun lahir dia adalah 91. Kalau secara online saya udah dapat. Secara online saya udah dapat. Kalau lu tahu 91, ini dicetak 94, feeling saya ini palsu. Kenapa? Ya, menurut saya ini palsu. Pertama, nicknya 91. Jadi nick itu, Mas, ya. Nick itu ada kodenya. Kode awal 3 digit, provinsi 3 digit, mana di situ. Habis itu tanggal, bulan, tahun lahir.
Ya kan, kita tahu semua kitabnya begitu. Ya. Nah, dia ini 94, tahun lahirnya 91. Di situ. Jadi ini udah kelihatan jelas dan nyata sekali dilakukan dengan kesengajaan. Nah, inilah orang, contoh orang ya. Makanya kenapa saya pertanyakan, semua saya pertanyakan. Ada izin nggak, ada ini nggak, ada ini. Ya kan? Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Karena kenapa? Dia bikin surat kuasa nggak? Pakai KTP nggak bikin surat kuasa? KTP mana yang dipergunakan? Apakah KTP palsu? Kalau KTP palsu yang dipergunakan, semua lawyer itu ikut serta Junto 55 dalam penggunaan. Jadi pasal 266 itu ada 2 ayat. Satu pembuat, kedua itu pengguna, pemakai. Ya, lawyer itu dia make. Jadi kalau digunakan dengan ini, ya kan surat kuasa itu batal dan mereka itu semua kena jerat pidana. Ya, jadi saya bisa laporkan tuh semua dari Setara Institut dan lawyer-lawyer yang lain. Ya, tapi saat ini saya belum ke sana. Saya masih mau jerat Novi aja. Jadi saya mau fokus. Saya juga nggak mau menciptakan kesenjangan antara sesama rekanan. Saya yakin rekanan-rekanan lawyer kayak Pak Herwanto, ya Pak Coki, ya kan, mereka nggak tahu lah bahwa ini palsu. Saya anggap kalau dia tahu dan dia sengaja gunakan kan berarti dia cari mati. Jadi saya anggap dia nggak tahu. Jadi saya anggap dia lalai. Udah, saya nggak mau perkarakan. Kalau ada orang yang mau laporin mereka silakan. Alvin tidak akan. Tapi Alvin sendiri setelah misalnya selesai mengumpulkan semua bukti bahwa Novi memasukkan tanggal lahir ataupun nicknya, langkah hukum apa yang bakal diambil? Lapor polisi langsung. Lapor polisi, karena kalau udah dapat dari kementerian ini sudah cukup jelas. Ya kan, mau apa lagi di situ? Dia mau ngelak, ya kan? Paspor dia aja juga tahun 94. Mau ngelak lagi? Dokumen yang lain, AHU apa semua segala macam 94. Gak bisa ngelak dia. Ya, dan itu sudah memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Bukan cuma di KTP, di paspor juga. Saya ada kopi pasportnya, tapi saya rasa teman-teman media nggak perlu publish lah di sini. Ini cuma buat supaya teman-teman tahu betapa saya itu menginvestigasi sampai mengumpulkan data-data supaya data-data itu tidak, ya kan, supaya masyarakat tahu gitu loh. Ini siapa sih yang mereka hadepin? Ya kan, apakah ibu yayasan bener ataukah ini mafia atau apa? Kan kita mau tahu, namanya kita dikasih kuasa untuk menyerang lawan. Nih ya Mbak, nggak usah di videoin. Ya, kelihatan nggak tahun lahirnya? Ya, kelihatan ya, 94 ya, paspor nih. Paling bicara yayasan, tapi kan berapa minggu yang lalu si Novi sendiri sudah nonaktif di yayasan sendiri. Paling bersikeras untuk apakah ini yayasan, apakah ini yayasan. Emang larinya ke sana sih Pak Lim dengan berkata bahwa saat ini si yayasan Novi sendiri sudah nonaktif. Gimana nih melihat dari pandangan? Jadi sebuah kasus itu dilihat dari kapan kejadian itu ada. Ya, ada TKP, ada locus delicti dan tempus di situ ya. Itu selalu polisi tanyakan dulu kejadiannya kapan, di mana, tanggal berapa, ada siapa di situ. Jadi yang bertanggung jawab bukanlah ketua yayasan yang baru, tapi ketua yayasan yang lama. Di situ, secara hukum ya. Di situ. Jadi makanya gugatan kami juga menggugat. Minggu depan kami masukkan gugatan kami terhadap Novi dan yayasan. Dan pun juga Agus melaporkan inisial G ke Polda atas penipuan dengan kata dia merasa lawyer. Nah, Bang Lim sendiri berarti gimana Bang Lim sendiri? Ya itu penipuannya masuk Mas. Saya juga kemarin pernah ngelaporin seseorang oknum, kalian lihat deh, yang berinisial NR di detik.com, di mana tuh masuk Kompas ya. Dia juga gitu, mengaku lawyer, dia belum lawyer. Akhirnya dia jadinya Markus kan di situ kan. Nah, tindakan dia merugikan orang lain itu lapor, kena dia penjara, vonis bersalah. Walaupun juga dia masih ada sangkut pautnya dengan yayasan itu. Masih dong, karena pas kejadian itu diambil, menurut keterangan Agus, yang bujukin, yang ngepush itu si Gary ini sama si Novi, jadi nggak bisa dia dilepaskan dari situ. Ya, karena ketika pas kejadian, saya ngomong netral aja gitu. Kalau dia nggak ada di situ,
dia nggak bisa dilaporin. Dia ada di situ kok. Dengan alibi bahwa duit itu ditaruh di yayasan biar aman dan kapan mau diambil bisa, tapi pada saat ini juga Agus belum tidak ada titik terangnya. Ya itu tipu gelap mas, penipuan itu kan jelas modus kebohongan, rangkaian kebohongan, rangkaian itu lebih dari satu di situ. Jadi kalau saya lihat dia satu sudah ngebohongin Agus bahwa dia lawyer, ternyata bukan lawyer. Simpen nanti mau dikasih, dia minta buat pengobatan dulu 200 juta nggak keluar. Itu kan kebohongan-kebohongan itulah rangkaian ya yang menimbulkan kerugian. Kerugiannya ya Agus dirugikan 1,3, makanya kita juga gugat secara perdata. Pak Alvin, mungkin update soal laporan Pak Alvin yang 15 sama yang di